rokok korek. Otong bercerita mengenai film yang di dalamnya ada 3 cerita nih. Masing-masing cerita terkesan random, tetapi tunggu ya sampai akhir film. Cerita pertama mengisahkan seorang raja yang bergelimang harta, tetapi hidupnya terasa hampa. Alhasil dia jadi sering mabuk-mabukan dan doyan main cewek. Bertahun-tahun sang raja mendambakan pendamping hidup yang tulus. Adegan berlanjut pada 2 saudara kembar bernama Dora dan Ima. Dora dikenal sebagai pribadi yang pandai berbohong, sedangkan Ima cenderung polos. Di umurnya yang tak lagi muda, mereka belum pernah merasakan dibelai oleh seorang pria. Walaupun begitu, mereka yakin kalau suatu saat pasti akan datang pria yang mencintai mereka apa adanya. Lalu di suatu pagi, sang raja mendengar suara wanita yang menyanyi-nyanyi dengan begitu merdu. Rupanya suara itu berasal dari rumahnya Dora dan Ima. Sang raja pun menghampiri rumah mereka. Dalam benaknya, raja mengira suara itu keluar dari wanita muda berparas rupawan. Ima mencoba memberitahu raja kalau mereka bukan seperti yang diharapkan. Namun Dora mencegah Ima, dan pada akhirnya mereka memilih untuk mengobrol lewat pintu. Setelah ngobrol panjang lebar, Dora meminta raja agar memberi mereka waktu 1 minggu untuk mempercantik diri. Raja pun akhirnya menuruti permintaan Dora. Keesokan harinya, Dora dan Ima mencoba sekeras mungkin supaya bisa terlihat muda dan cantik seperti beauty vlogger. Dora menggosok jarinya dengan ramuan herbal, lalu membalut jarinya, tetapi itu tidak berhasil. Sementara Ima memasukkan jarinya ke mulut sambil menyedotnya, dan ternyata itu berhasil. 1 minggu berlalu dan raja menagih janji mereka. Dora dengan cerdiknya memperlihatkan jari Ima melalui lubang pintu. Jari yang mulus ini membuat sang raja terkesima. Ia mencium jari Ima berkali-kali dan bilang kalau dia telah menemukan pasangan hidupnya. Namun kesungguhan sang raja ini membuat mereka semakin khawatir, sebab mereka telah menipu sang raja. Apabila kedok mereka terbongkar, maka bisa saja nyawa mereka yang akan menjadi taruhannya. Dora kemudian memberikan sang raja sebuah tawaran, yaitu akan meniduri sang raja asalkan semua lampu di istana dimatikan. Of course, my beautiful angel, of course. Sehabis raja pergi, Dora meminta Ima untuk mengelem kulitnya yang bergelambir supaya kencang kembali. Lalu pada malam hari, para penjaga istana mematikan semua lampu. Di gelapnya malam, mereka akhirnya saling unboxing lalu adu reproduksi. Ketika pagi tiba, raja menyadari dia telah meniduri Nenek Sugiono. Raja yang kesal lalu menyuruh pengawalnya untuk melempar Dora dari jendela istana. Untungnya Dora berhasil selamat setelah tersangkut di ranting. Di saat Dora tak sadarkan diri, datang penyihir menyentuh Dora. Sentuhan ini membuat kulit Dora kembali kencang. Rambutnya berubah berwarna merah segar dan membuatnya muda kembali. Siang harinya, raja pergi ke hutan untuk berburu. Di saat itu, ia melihat gadis cantik yang membuatnya jatuh cinta. Raja yang tak mengetahuinya membawa Dora muda ke istana untuk dipinang. Ia juga mengadakan pesta untuk menyambut ratu baru. Dora disambut meriah oleh para tamu yang terpukau dengan kecantikannya. Tak lupa juga, ia menyuruh pengawal untuk mengundang Ima ke pesta pernikahannya. Ketika Ima sampai di istana, ia ditarik oleh Dora. Ima yang masih tidak percaya menanyakan rahasia agar bisa terlihat memukau seperti Dora. Dora ngeles dan bilang kalau rahasianya itu adalah dengan menguliti kulit lamanya. Ima yang polos menanggapi saran kakaknya itu. Ia segera mengunjungi pandai besi dan memintanya untuk menguliti tubuhnya. Awalnya si pandai besi tidak mau, tetapi setelah Ima membayarnya dengan gelang, dia pun akhirnya setuju. Si pandai besi kemudian membawa Ima ke hutan. Di sana Ima dikuliti hidup-hidup. Adegan berlanjut di mana Ima terlihat lagi ke arah istana dengan tubuh yang lemas dan mengerikan. Pada akhirnya, ia pun meninggal sebelum sampai ke istana. Sementara itu, Dora yang sedang bersama sang raja menyadari tangannya keriput dan adegan ditutup dengan Dora yang sudah berubah menjadi dirinya yang lama. Cerita kedua berkisah mengenai raja dan ratu dari kerajaan bernama Long Trellis. Masyarakat lokal mengenal mereka sebagai pasangan paling sempurna, walau sebenarnya si ratu mengidap penyakit langka sehingga membuatnya mandul. Penyakit ini membuat emosi si ratu menjadi labil. Demi istri tercintanya, sang raja telah mencoba beberapa pengobatan alternatif, dari mulai tongfang hingga pengobatan modern, tetapi hasilnya nihil. Demi kebutuhan healing, sang raja selalu mengadakan pesta dan mengundang pemain sirkus. Di tengah-tengah pentas seni, ternyata ada salah seorang pemain yang tengah mengandung. Melihat itu, si ratu cemburu dan pergi ke kamarnya sambil mengacak barang-barang yang ada.
Ketika lagi kumat begini, sang raja selalu berada di sampingnya sambil menenangkan sang istri. Tak lama kemudian datang seorang penyihir yang nyelonong masuk dan bilang bisa menyembuhkan penyakit sang ratu. Si raja cukup ragu karena sebelum-sebelumnya tak ada satupun ahli yang bisa melakukannya. Namun si penyihir cukup yakin karena dia telah mempelajari alam semesta, di mana keseimbangan adalah kuncinya. Jika sang ratu ingin memiliki anak, maka harus ada nyawa yang dikorbankan sehingga alam tetap seimbang. Walau terdengar gila, sang ratu meminta agar setidaknya mencoba metode si penyihir. Langkah awal yang harus dilakukan sang raja adalah dengan mengambil jantung monster laut. Dia mempersiapkan alat-alatnya, lalu menyelam dan melihat kadrun air tertidur di dasar sungai. Tanpa ragu dia menancapkan pedangnya. Tetapi itu hanya menggores si monster. Sang raja pun bergulat di bawah sana sampai-sampai terluka parah. Raja pun akhirnya berhasil mencabut jantung si monster, meski nyawanya menjadi bayarannya. Terlihat kalau si ratu tak begitu peduli ketika suaminya mati. Sang ratu lalu membungkus jantung itu untuk dibawa ke istana dan dimasak oleh pelayan yang masih perawan. Ketika sedang masak air, cakep. Tiba-tiba si pelayan merasa kalau perutnya membesar seperti sedang mengandung. Selesai masakannya jadi, sang ratu pun memakan jantung itu dengan lahap. Singkat cerita, anak yang dikandung sang ratu dan pelayan berojol di waktu yang sama. Anak dari sang ratu bernama Elias, sedangkan anak pelayan diberi nama Jonah. 16 tahun kemudian, sang ratu hidup bahagia dengan anaknya Elias yang sudah dewasa. Sementara itu, Jonah tinggal bersama ibunya di gudang kerajaan. Walaupun berbeda ibu, mereka terlihat seperti anak kembar dengan kulit serta rambut yang teramat putih, seperti rupa dari monster laut. Kesamaan fisik ini membuat mereka tak bisa dipisahkan seperti biji peler. Kedekatan mereka tentu ditentang oleh sang ratu, sebab Elias lebih sering menghabiskan waktunya bersama Jonah. Merasa kebahagiaannya direnggut, sang ratu yang egois mengancam si pelayan dan memintanya agar menjauhi Jonah dari Elias. Meskipun sudah dilarang, Elias dan Jonah masih saling menemui satu sama lain secara diam-diam. Di suatu hari, sang ratu menyadari kalau Elias menggunakan baju milik Jonah. Alhasil si pelayan dan Jonah pun diusir dari kerajaan. Elias mencoba untuk menghentikan mereka, tetapi gagal. Sebelum pergi, Jonah menancapkan pisau pada sebuah pohon yang kemudian jadi sumber mata air. Selama air ini masih jernih, maka Jonah masih sehat. Dan kalau berubah menjadi merah, maka pertandanya dia sedang dalam bahaya. Semenjak kepergian Jonah, Elias selalu mengecek kolam tersebut, dan tiba-tiba air di sana berubah menjadi merah. Elias yang menyadari kalau Jonah dalam bahaya segera pergi mencarinya tanpa memberitahu sang ibu. Sampailah dia di sebuah kota. Di sana ada wanita yang memanggilnya. Rupanya wanita tersebut adalah istrinya Jonah yang mengira kalau Elias adalah suaminya. Elias bilang kalau ia tengah mencari saudara kembarnya. Ternyata Jonah sudah menghilang selama 5 hari setelah terakhir terlihat pergi ke hutan. Alhasil Elias pun bergegas mencari Jonah. Jonah, can you hear me? Jonah! Sementara itu di istana, sang ratu yang sadar anaknya telah menghilang mulai khawatir. Pada akhirnya, sang ratu kembali menemui si penyihir. I want my son back. Jika sang ratu ingin anaknya kembali, maka harus ada nyawa yang dikorbankan lagi. Sang ratu akhirnya berserah diri dan mengikuti si penyihir. Di suatu gua, terlihat Jonah terjebak di sana dengan tubuh yang penuh luka. Tak ada yang tahu kenapa dia berada di sana. Tetapi tak lama kemudian, ada kelelawar berwujud abnormal yang mencoba menyerangnya. Jonah yang ketakutan pun berteriak, dan Elias mendengar teriakannya itu. Dengan segera, Elias membunuh si kelelawar menggunakan pedangnya tanpa menghiraukan kalau kelelawar itu adalah ibunya. Nyawa dibayar nyawa. Cerita kedua ini ditutup dengan Elias yang dinobatkan sebagai raja. Lanjut ke cerita terakhir, berkisah mengenai raja yang gila setelah ditinggal mati oleh istrinya. Dia mempunyai anak bernama Violet yang tidak pernah dicintainya. Di suatu hari, sang raja gila melihat ada serangga kecil penyedot darah yang menggigit tangannya. Namun bukannya dikeplak, sang raja malah membiarkan serangga itu dan memutuskan untuk menyimpannya ke sebuah gelas kotak. Hari demi hari, sang raja semakin obsesif dengan serangga itu. Bahkan ia rela membiarkan serangga tersebut menyedot darahnya setiap kali dia lapar. Bertahun-tahun berlalu dan serangga kesayangannya ini semakin besar. Sama halnya seperti Violet yang sekarang tumbuh menjadi wanita yang rupawan. Violet bermimpi kalau suatu hari dia akan menikah dan hidup bahagia. Singkat cerita, serangga kesayangan sang raja tiba-tiba mati. Untuk mencari penggantinya, sang raja pun menguliti hewan tersebut.
Ia bilang ke Violet akan mencarikannya suami dengan satu syarat. Si kandidat harus memberitahu nama hewan dengan kulit seperti serangga itu. Usulan ayahnya membuat Violet marah, sebab dia tidak mau dijodohkan. Sayangnya itu sudah keputusan mutlak sang raja. Para kandidat pun berdatangan. Satu persatu dari mereka mulai melihat, meraba, dan menerawang kulit binatang itu. Tetapi tak ada yang tahu, sebab mereka belum pernah melihat ada hewan seperti ini. Namun dari banyaknya pria, ada pria berparas balmon dan berbadan tinggi mencium kulit itu, lalu memberitahu sang raja nama dari binatang tersebut. Bukan hanya itu saja, dia juga berjanji bahwa suatu hari nanti akan membawakan serangga itu pada sang raja. Mengetahui calon suaminya begitu buruk rupa, Violet pun berlari ke dak istana dan mencoba untuk melompat. Akan tetapi sang raja datang dan menenangkannya. Dia berkata kalau raja maupun ratu itu harus menepati janjinya pada rakyat, karena jika tidak ditepati, maka gelar raja dan ratu itu bukanlah apa-apa. Anjay banget nih raja gila yang satu ini. Meski terpaksa, Violet pun menyetujui permintaan ayahnya karena suatu saat nanti dia yang akan menjadi ratu. Lalu setelah menikah, Violet kini tinggal bersama Balmon di sebuah gua yang dikelilingi tebing curam. Walaupun sudah menjadi pasutri, Violet tidak mau menyetubuhi Balmon, tetapi suaminya ini memakluminya. Hari demi hari, Violet merasa hidupnya amat menyedihkan. Tak ada hari tanpa menangis. Mengetahui istrinya terus-terusan bersedih, suaminya mencoba menghiburnya dengan membawakan daging mentah yang malah makin memperburuk keadaan. Ketika suaminya berburu, Violet melihat ada seorang wanita berdiri di ujung tebing dekat gua. Dia berteriak agar wanita itu menyelamatkannya, tetapi sang wanita menolak karena tak ada yang bisa ia lakukan. Violet kembali berteriak dan terus memohon sambil menjelaskan kalau dia adalah putri yang diculik. Keesokan harinya, si wanita yang kemarin datang kembali bersama keluarganya. Mereka melempar tali untuk membebaskan Violet dari tempatnya berada. Ketika mencoba kabur, tak sengaja Balmon melihat istrinya dibawa dan mengira Violet diculik. Tetapi sayangnya tali berhasil diputus dan ia pun terjatuh. Di perjalanan, Violet yang senang merayakan hari kebebasannya. Dan Balmon pun muncul. Jangan tanya Otong deh gimana dia bisa selamat. Intinya Balmon berhasil selamat dan menyerang orang-orang yang ia sangka penculik secara membabi buta. Setelah satu persatu leher para penculik dikretek abal-abal, Violet pun dipeluk olehnya. Violet berpura-pura peduli dan berterima kasih padanya. Dan sehabis itu, Violet pergi ke istana sambil membawa kepala suaminya ke hadapan sang ayah. Dia bilang, "Apakah ini pria yang kamu pilih?" Melihat ini, sang raja pun menangis. Ia menyesali perbuatannya karena telah mengubah putrinya yang cantik menjadi seorang monster. Akibatnya, warga tak bersalah menjadi korban amarah anaknya. Cerita terakhir pun ditutup dengan Violet yang kini dinobatkan sebagai ratu tanpa didampingi seorang raja seperti yang ia harapkan. Ketiga cerita ini sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu bercerita mengenai perjalanan masing-masing tokoh dalam mencari kebahagiaan. Ironisnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil walau sudah mendapatkan hal yang bisa membuatnya bahagia. Untuk menemukan kebahagiaan, sebenarnya simpel sih, yaitu dengan mensyukuri hal paling kecil tanpa perlu membandingkannya dengan hidup orang lain. Seperti halnya gatal pantat, ketika digaruk nih, timbul rasa bahagia yang absolut. Karena di momen itu, seolah-olah dunia ini hanya ada kita seorang. Masa iya, gatal pantat dibanding-bandingin? Anjing! Malam ini Otong beri rating 2x-5 sama dengan 133.